Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna ibadahu bita'zim sya'anihi fa innaha Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu adlamul ghuyub wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mahmud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu kufrana dhunub. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma taf'alu min khairin min syai'in ya'lamullah. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya kepada kita pada hari Jumat yang mulia ini. Kita sama-sama duduk bersimpuh di masjid yang kita cintai, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mendahului khutbah ini, saya mengajak, saya berwasiat, wabil khusus untuk ibadah khutbah dan umumnya hadirin jamaah sekalian, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, ada sebuah kisah yang mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua, menjadi penyemangat dalam melakukan kebaikan dan tidak menunda kebaikan selama kita masih hidup. Dikisahkan seorang ulama, masih salah satu perawi hadis, Ahmad bin Ishaq, li akhun fakir, saya memiliki saudara yang fakir, maaf fakir yudahi kulla sanatin bisyakir, dengan kefakiran saudara kita sehingga dia mampu dan bisa berkurban setiap tahun 1 ekor kambing. Singkat cerita, falamma tuwfiya, saudaraku meninggal dunia pada malam yang pertama. Kata Ahmad bin Ishaq, shallaitu raka'ataini, saya sholat 2 rakaat. Setelah saya selesai sholat, saya berdoa kepada Allah, Allahumma arini akhi fi naumi fa as'aluhu an halihi. Ya Allah, semoga aku bermimpi berjumpa dengan saudaraku di dalam tidurku. Faduntu alal wudu'i, saya tidur dalam keadaan punya wudu. Jemaah-jemaah yang Allah muliakan, di tengah-tengah tidur Ahmad bin Ishaq, faro'a akhi fakir,
saya melihat saudaraku yang fakir dan saya bermimpi faka'annal qiyamah qad qamat, seakan-akan kiamat itu berdiri. Terjadi kiamat besar-besaran yang disebut dengan kiamat kubra. Wa husyira nasu min kuburihim, seluruh umat manusia dibangkitkan dari alam kubur. Faidah, ketika itu akhi, saya melihat saudaraku raqibun ala farsi ashhabi, sedang menaiki kendaraan yang berupa kuda. Wa baina ajabi, dan di antara kiri dan kanan di atas punggung kuda itu adalah perhiasan emas yang indahnya luar biasa. Lalu apa? Kata Ahmad bin Ishaq, lalu saya bertanya kepada saudaraku, ya akhi, ma fa'alallahu bik, wahai saudaraku, apa yang Allah telah berbuat kepadamu? Lalu saudaraku menjawab, ghafaroli, Allah telah mengampuni dosaku. Lalu Ahmad bin Ishaq bertanya kembali, gimana? Kenapa Allah mengampuni dosaku? Tasaddaqtu bi dirhamin alam ra'atin ajuzin fi sabilillah. Saya yang pertama bersedekah 1 dirham kepada seorang wanita tua di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Ahmad bin Ishaq, wa baina ajal, kendaraanmu itu dari mana? Udahi fid dunya, saya kurban di alam dunia. Jemaah Jumat yang Allah muliakan. Lalu setelah itu Ahmad bin Ishaq bertanya kembali, ya akhi, ila aina tasaddaq, kamu sekarang mau kemana? Jawabannya simpel sekali, ila jannah, saya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, ada 2 hal yang harus kita ambil pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, tasaddaqtu bi dirhamin, begitu hebatnya bersedekah. Dirham cuma 1 dirham dulu, zaman dulu 1 dirham gak gede. Di jalan Allah dengan hati yang tulus, saudaraku membantu kepada seorang wanita yang fakir, seorang wanita yang membutuhkan, sangat membutuhkan bantuanku, maka aku berikanlah sedekahku. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, kapan kita bersedekah? Di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun di ayat yang ke-10 dijelaskan, kita bersedekah adalah min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian kepada kita. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersedekah sebelum datang kematian kita. Jangan bersedekah nunggu kalau kita sudah mati. Kalau seandainya ada harta yang ditinggalkan atau mungkin keluarga ahli waris, inisiatif untuk bersedekah atas nama orang tua atau atas nama almarhum, itu yang diharapkan. Tapi seandainya tidak ada yang bersedekah, maka akan rugi luar biasa. Bahkan dilanjutkan ayat itu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, penyesalan yang luar biasa. Seandainya orang yang sedang sakaratul maut akan meninggal dunia, ditangguhkan berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya Engkau menangguhkan kematianku, ya Allah, tangguhkan kematianku, maka ketika Engkau menangguhkan dan menunda kematianku, fa'asaddaqo, saya akan bersedekah, ya Allah, wa aku minas sholihin, ya Allah, saya akan beramal dan saya akan menjadi orang yang soleh. Tapi apa jawaban Allah?
wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Tidak ada waktu lagi untuk berbuat baik untukmu karena waktumu sudah selesai. Jemaah yang Allah muliakan. Lalu apa yang kedua? Berkurban. Maka lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna shalah. Barang siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah lalu tidak berkurban, kata Rasulullah, jangan mendekati tempat sholatku. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, di Al-Quran surah yang ketiga Ali Imran di ayat yang ke-92, dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, al-ayat. Tidak akan mendapatkan dan meraih kebaikan yang sempurna dari Allah sehingga kita menginfakkan apa yang kita cintai. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Lalu Allah berikan anak yang soleh, namanya Nabi Ismail alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Falamma balagha ma'as-sa'ya, ketika anak itu sedang lucu-lucunya, datanglah perintah Allah untuk supaya Nabiullah Ibrahim menyembelih sang putra yang tercinta Nabiullah Ismail alaihi salam. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, secara emosional, secara nafsu berat luar biasa. Anak yang sedang lucu-lucunya, anak kesayangan dan anak yang diharapkan, tiba-tiba datanglah perintah Allah untuk anak itu disembelih dan dikurbankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, hakikatnya Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Bukan Allah berarti zalim, tapi hakikatnya Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih rasa apa? Rasa kepemilikan, rasa berat, rasa sayang, rasa memiliki. Semua tidak ada yang kita miliki adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua punya Ismail. Apa Ismail kita? Mungkin jabatan kita, mungkin harta kita. Ismail adalah sesuatu yang pertahankan kita di dunia ini. Siang dan malam kita pertahankan, yaitu harta yang kita miliki. Lalu Allah perintahkan, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Ketika kita menyembelih rasa kepemilikan, menyembelih rasa berat terhadap apa yang kita miliki, itulah orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan meraih kebaikan yang sempurna dari Allah, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kita menginfakkan, mengorbankan apa yang kita sampai saat ini kita kejar-kejar siang dan malam. Banting tulang peras keringat adalah masalah duit. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, mudah-mudahan dua hal dari kisah yang saya sampaikan menjadi penyemangat untuk kita jangan menunda-nunda kebaikan selama kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersedekah bagi yang sudah besok, bagi yang mampu berkurban setiap tahun. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du.
فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة لذكري.